Izin terbang pesawat AirAsia KZ8501 kini dipertanyakan, pemirsa. Kementerian Perhubungan menegaskan rute penerbangan AirAsia Surabaya Singapura pada 28 Desember lalu adalah ilegal. Yaitu lalu lantas bagaimana ini AirAsia bisa memiliki slot terbang yang telah disesuaikan dengan pihak Bandara Singapura? Siapakah dibalik mafia penerbangan dengan mudah mengeluarkan izin tersebut? Berikut liputan selengkapnya. Saling lempar perihal siapa pemberi izin terbang AirAsia KZ8501 rute Surabaya Singapura terus bergulir. Jadwal penerbangan AirAsia KZ8501 pada 28 Desember 2014 lalu dinyatakan ilegal oleh pihak Kementerian Perhubungan. Melalui surat edaran PLT Dirjen Perhubungan Udara, penerbangan rute Surabaya Singapura melanggar izin alias ilegal. Pertanggal 2 Januari 2015, Kementerian Perhubungan membekukan penerbangan AirAsia Indonesia rute Surabaya Singapura. Ada informasi setelah kejadian jadwalnya berubah. Nah, setelah kami cek, kami pelajari data yang ada di Jakarta, ternyata bukan cuma jadwalnya berubah, harinya pun berubah. Lalu kita lakukan klarifikasi kepada Indonesia AirAsia. Ternyata memang dia terbang 1357 dan itu tidak sesuai dengan izin yang kita berikan. Akhirnya kita bekukan. Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, AirAsia KZ8501 hanya memiliki izin terbang 1246, yakni pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu, dan tidak ada izin terbang pada hari lainnya. Sejatinya pemberian izin merupakan kewenangan khusus Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan semestinya tidak berbeda dengan rekomendasi Indonesia Slot Coordinator atau IDSC. Dan sementara AirAsia KZ8501 untuk rute penerbangan Surabaya Singapura 28 Desember lalu telah mengajukan izin rute dan memiliki slot dan diperbolehkan. Lantas siapakah sejatinya yang memberikan izin resmi terbang pesawat? Ada laporan atau surat izin yang diajukan kepada IDSC dengan Dirjen itu berbeda. Begini, IDSC tidak pernah memproses izin rute. IDSC sesuai dengan namanya Indonesia Slot Coordinator, itu tugasnya melayani perusahaan penerbangan yang minta jatah waktu di bandar udaranya. Di bandar udara kebetulan menangani 8 bandar udara yang namanya slot tadi. Setelah dia mendapatkan slot, maka dia akan membawa slot itu dilampiri dengan surat permohonan izin rute kepada Kementerian Perhubungan. Nah, untuk Jakarta Surabaya Singapura itu sesuai dengan sisa yang masih ada tinggal 4 kali per minggu. Nah, dari haknya dia 7 kali, tadi dia bilang 4 kali per minggu. 4 kali per minggu itulah yang dia pilih menjadi 1246. Begitu izin rutenya 1246 kita berikan, nampaknya mereka tetap terbang dengan asumsinya dia sendiri, yaitu 1357. Jelas ini tidak cocok. Jadi melaksanakan penerbangan Surabaya Singapura tidak sesuai dengan izin rute yang diberikan oleh pemerintah. Sejatinya slot terbang sebuah pesawat komersil akan disesuaikan dengan kesediaan bandara internasional tujuan. Apabila tersedia dan tidak ada masalah pada jalur udara, akan diteruskan ke Dirjen Perhubungan Udara untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya akan dikirimkan ke Air Traffic Controller atau ATC dan Angkasa Pura untuk diumumkan. Pihak AirAsia mengklaim telah melakukan perubahan jadwal dan menyesuaikan slot yang ada di Singapura. Kementerian Perhubungan kini merasa kecolongan atas terjadinya penerbangan ilegal AirAsia KZ8501 rute Surabaya Singapura. Pihaknya sedang melakukan audit investigasi terkait tragedi AirAsia KZ8501 dan berjanji akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang memberikan izin terbang AirAsia. Karut-marut izin terbang pesawat komersil terjadi di tanah air. Pengamat kebijakan publik menilai Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang banyak memiliki regulator soal penerbangan yang tidak beres. Secara penerbangan kita kan oleh organisasi penerbangan sipil internasional kan memang
ditemukan ada 121 temuan tahun 2007 itu yang regulator kita nggak beres. Itu yang harus diperbaiki dan lamban sekali. Sekarang kan juga sebetulnya kan izin itu Nah, izin itu kemana? Ke Dirjen Perhubungan Udara, oke, ke Menteri, oke. Tapi di bandara-bandara ada 9 atau 8 bandara ada OTBAN namanya, Otoritas Bandara. Yang sudah sejak lama saya tanyakan, apa kerja OTBAN? Kan ada GM bandara, ada OTBAN. Ternyata kerjaan OTBAN saya lihat ya setelah itu cuma bikin cetak name tag itu. Ngapain? Jadi saya misalnya di terminal, saya yang punya terminal, mau masuk saya mesti ke kelurahan sebelah untuk minta kartu, kan aneh. Nah, hal-hal semacam ini yang harus dibereskan supaya arisan nyawa tidak berulang. Kini semua pihak saling cuci tangan dan lempar tanggung jawab. Kementerian Perhubungan selaku regulator harus segera mengungkap siapa di balik pemberi izin AirAsia. Karena adalah tugas Kementerian Perhubungan untuk menindak oknum yang terlibat dalam mafia penerbangan. Dari Jakarta, Tim TV